Halo, baik lagi sama gue masih di channel gue juga. Kali ini gue ada di Starbucks ya, Starbucks di Wata nih, Starbucks yang gede banget di Bali. Hari ini rencananya tuh gue mau road review helm NHK sebenarnya, NHK GP Prime. Tapi gue udah bawa GoPro, udah bawa kamera, tripod segala macam lah, lengkap ya, sampai mounting-mounting yang buat di motor. Tapi dengan kebodohan gue lupa bawa voice recorder gue. Jadi biasanya kan kalau gue road review, kamera tuh ada di depan, tapi audio tuh gue record terpisah. Gue pakai voice recorder dan gue taruh ke mic-nya itu di dalam helm. Voice recordernya di kantong jaket biasanya. Tapi pas gue udah di jalan, gue baru inget gue nggak bawa voice recorder ya. Jadi udah gue reviewnya sambil duduk aja ya, kayak talking head aja kayak biasa. Tapi itu helm gue pakai kok kesini. Ini dia helmnya. Ini si NHK GP Prime. Setelah ini tuh gue pakai nggak setiap hari ya, tapi kurang lebih waktu itu gue setelah video gue yang unboxing dan first impression itu sempat gue pakai mungkin sekitar seminggu straight gitu ya. Gue pakai bolak-balik buat ke cafe, ngurus cafe, ke rumah. Jadi ya udah 100 km lebih lah. Sekarang gue akan memberikan review gue setelah gue pakai ini lumayan lama. Jadi ada revisi sedikit dari video gue yang sebelumnya, yaitu soal ventilasi ya. Ventilasi depannya ini ternyata itu bisa 2 kali. Jadi sekali ke bawah. Waktu unboxing gue cuman tahu, gue pikir cuman bisa sekali ini. Tapi ternyata bisa ke bawahin lagi. Nah, tapi yang keduanya itu bukan yang hitam yang kita turunin gitu ya. Jadi pas pertama tuh yang hitam turun semua. Yang kedua kalinya kalau lo mau turunin lagi, itu yang bagian abu-abu samping-samping sininya nih, samping-samping sininya bisa diturunin lagi ternyata. Tapi yang kedua itu ventilasinya itu nggak ada filternya gitu, jadi langsung bolong aja ke dalam gitu ya. Walaupun di video unboxing dan first impression gue rada jelek gitu ya menurut gue ya, opini gue ya, karena ada beberapa cat yang kasar dan nggak mulus gitu. Tapi ternyata pas dipakai ini nyaman. Jadi kalau lo nyari helm yang nyaman tapi kurang enak dilihat, ini. Jadi busa-busanya nyaman dalamnya. Ini ukuran L, sama bagian crown-nya juga dia ngikatnya pas di kepala gua. Tapi mungkin kepala kalian bisa beda ya, karena shape kepala orang kan beda-beda. Jadi nggak bikin pusing gitu, nggak bikin pusing. Terus kalau lo buka helm tuh nggak yang kayak wah banget gitu ya. Yang kedua adalah soal kedapnya. Kedapnya menurut gue ini normal. Standar helm, masih dalam tahap nyaman juga. Karena gue baru ngerasain ada suara angin yang berisik gitu ya. Itu kalau udah speed di atas 80-an. Which mean menurut gue itu standar dan normal. Standar yang bagus ya, bukan standar yang jelek gitu. Standar yang oke lah. Ada beberapa helm yang gue coba, bahkan lo nyentuh 60 aja, 60 km per jam ya. Itu udah, angin tuh udah mulai berisik. Sedangkan di helm ini lebih oke lah gitu. Ventilasinya, menurut gue ventilasinya sih cukup standar ya. Gue nggak bilang ini yang paling adem, helm ini yang paling adem, karena menurut gue tidak merasakan ada sesuatu yang spesial gitu pas gue jalan. Gue dari jalan pelan, santai, sampai gue ngebut pakai helm ini. Menurut gue tipikal helm kayak lu beli helm lokal under 1 juta atau 1 juta pas ya, kurang lebih sama. Cuman nilai plusnya, menurut gue nilai plus paling besarnya adalah kenyamanan foam dalamnya, innernya tuh nyaman banget di gue. Gue jalan jauh bolak-balik itu kurang lebih sekitar mungkin 30-40 kilo ya, itu nggak berasa pusing dan nggak berasa kayak neken di kepala gitu, nggak berasa berat juga. Cuman memang looksnya ini helm gede banget, apalagi dibandingin sama helm yang baru gue unboxing kemarin, Zeus ZS 811. Ini terlihat gede banget, tapi bisa jadi ini pun karena double visor ya. Nah, double visornya ini juga nambah berat helm dan nambah besar volume helm ya, jadi lebih gede karena ada double visor. Tapi ya buat gue itu kebantu banget, berguna banget buat gue. Karena Bali kan kalau lagi panas tuh silau banget ya. Sedangkan gue nggak punya sunglass yang kacamata hitam itu, jadi double visornya ini ngebantu banget. Untuk pemakaiannya gimana? Cara pakainya ya standar helm dari samping ya, di sebelah kiri. Dari sini nih. Jadi tinggal diturunin, dinaikin.
Dan menurut gue normal. Ya agak berat sedikit, tapi masih dalam tahap normal dan gampang naik turunin ya. Karena ya, tapi bukan sesuatu yang spesial juga ya, karena ya mostly helm juga ada di kiri gitu. Jadi bukan sebuah fitur unggulan sih sebenarnya, tapi buat kalian yang butuh double visor, helm ini punya dan makanya enak banget. Kekurangannya cuma dari looks-nya aja. Tapi ya, soal selera ya. Tapi kebanyakan sih mostly orang-orang pasti nyari helm yang nggak terlalu gede gitu, biar kepalanya tuh nggak apa ya, nggak aneh gitu ngeliatnya badannya kecil, helmnya gede. Kalau kalian badannya kurus, badannya kecil, gue rasa kurang cocok sama helm ini. Kalau badan segua lah, segua tuh 100, tinggi gue tuh 171, 171 lah. Berat badan sekitar mungkin berapa sekarang gue? 70 kilo gitu ya. Ini masih cocok. Konklusinya dari helm Henaka GP Prime ini adalah, minusnya dulu deh. Minusnya, unit yang gue dapat, yang gue punya, catnya kurang rapi, terutama di bagian tepi-tepian ya. Itu banyak yang kasar dan kayak cat ketebelan, kalian paham kan? Lalu yang kedua, shellnya, batoknya itu gede, jadi kurang cocok untuk orang-orang yang badannya kecil, kurus gitu ya. Ini kurang cocok menurut gue, kecuali kalian nggak masalah kalau kelihatan kepala kalian lebih gede. Lalu yang ketiga, sertifikasinya yang rada abu-abu. Banyak yang bilang di komen waktu itu ini udah DOT, tapi ya gue nggak melihat ini ada tempelan DOT. Jadi ya gue nggak bisa bilang ini DOT. Gue nggak peduli kalau NHK bilang di websitenya atau di postingan Instagram mereka atau di mana mereka tulis DOT, ya di helm ini nggak ada tulisan DOT-nya yang punya gue ya. Jadi gue nggak bisa bilang ini DOT, tapi udah SNI setidaknya. Kenapa gue rada abu-abu soal sertifikasi dengan NHK? Seperti yang gue bilang kemarin, NHK ini sempat kasus sama sertifikasi Snell di 2016-2017 ya, kalau nggak salah. Yang mereka masang stiker Snell, tapi Snell confirm mereka nggak pernah kasih sertifikasi Snell ke NHK. Jadi ya rada abu-abu emang ini helm. Lalu plusnya adalah dari dalamnya. Jadi ini bentuk nyata dari cantik di dalam. Dalamnya itu nyaman, dipakai nyaman, nggak berat, nggak neken, nggak yang terlalu neken ke kepala. Beratnya juga menurut gue masih normal. Ventilasi oke, walaupun di depan nggak ada filter ya. Kalau lo buka yang 2 itu, turun 2 yang kebuka semua, ventilasi depannya itu nggak ada filternya. Karena beberapa helm yang lain, merek lain maksudnya, itu tetap ada filternya. Plusnya lagi adalah dengan harga segitu ya lo dapat pin lock, jadi lo nggak perlu capek-capek beli pin lock lagi gitu ya. Udah sih, menurut gua nilai poin terbesarnya adalah kenyamanan dari innernya sebenarnya NHK GP Prime ini. Jadi cocok buat orang yang nyari sesuatu yang nyaman, tidak peduli looks-nya. Biar nggak lama-lama, gua rasa video gue hari ini cukup sekian. Thank you buat kalian yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat ya. Lalu thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nge-like, thank you yang udah komen-komen di video gue. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Yang belum subscribe, boleh di subscribe. Oke, bye-bye guys. Bye.